Kita bertemu kembali dengan channel Simpson Pio Ministry. Saya akan menyampaikan kesaksian bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya akan berdoa. Tuhan, pimpinlah hambamu agar hambamu dapat menjadi berkat bagi sesama hambamu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang mendengarkan aplikasi daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, firman Allah berkata, tetapi buah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kebenaran firman Tuhan ini kami keluarga dan kami tim alami ketika kami melakukan firman Tuhan ini, buah roh ini, yaitu mengasihi, bermurah hati kepada sesama, menebarkan kebaikan, maka tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang demikian. Kamu saksikan bagaimana ketika kami melayani, berbagi kepada sesama kami yang ada di kota Bogor, ya kita tahu Bogor sekarang lagi ada penyekatan ya, terutama di jalan utama ya Pajajaran. Bagaimana ketika kami mau lewat di Pajajaran dan pihak aparat kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, aparat gabungan, mereka menanyakan kepada kami tujuannya apa melewati jalan yang disekat. Dan ketika mereka mengetahui bahwa kami akan membagikan makanan dan puding, ada kue kepada mereka yang membutuhkan, dan itu memang sudah kami lakukan dari awal tahun ini ya. Mereka sangat senang, mereka sangat bersukacita, dan mereka juga ikut menikmati juga apa yang disampaikan, dan mereka mengatakan, wah ini kok nggak pernah kan seperti ini. Itu kesaksian daripada para petugas-petugas, dan kami membagikan kepada mereka karena kami tahu mereka sudah lelah, mereka mendapatkan teriakan, mereka mungkin ada yang dimaki ya, kalau kita lihat di tayangan-tayangan YouTube ya, kasihan ya, padahal mereka hanya menjalankan tugas. Jadi kami berbagi dengan mereka. Dan karena memang kami akan membawa juga kepada mereka yang bertugas di pos-pos atau di simpang-simpang yang ada penyekatan, jadi mereka mengizinkan kami untuk melewati pos penyekatan tersebut. Dan pada malam ketika kami melakukan, ya semalam kami lakukan, nanti ada videonya, ada foto-fotonya, kami menebarkan kasih, dan kami boleh melakukan itu dan menjadi berkat juga bagi sesama kami, bukan hanya kepada mereka yang bertugas di pos-pos penyekatan, tetapi kepada juga sesama kami yang membutuhkan yang ada di kota Bogor. Memang yang kami lakukan mungkin tidak seberapa, hanya sedikit yang kami lakukan, hanya mungkin 140 sampai dengan 150 yang kami bagikan. Tapi intinya yang saya mau sampaikan, bagaimana firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Kalau kita mengasihi, kalau kita mau berbuat baik kepada sesama kita, kalau kita mau bermurah hati kepada sesama kita, kemudian kita juga mengendalikan diri kita, jangan kita emosi kepada petugas-petugas yang mengadakan penyekatan, jangan kita memarahi mereka, karena mereka hanya menjalankan tugas. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjalankan tugas mereka demi untuk meminimalisasi yang namanya penyebaran COVID-19. Jadi untuk kebaikan saya dan saudara juga, agar supaya COVID-19 tidak semakin menyebar kalau di daerah saya di kota Bogor, maka mereka mengadakan penyekatan supaya mereka yang terpapar dari luar kota Bogor tidak sampai masuk dan mengadakan wisata kuliner di kota Bogor, karena kita tahu kota Bogor adalah kota kuliner. Kalau tidak disekat,
Setiap hari begitu banyak orang dari Jakarta, dari luar kota Bogor, mereka akan datang ke kota Bogor. Jadi kita harus menghargai mereka, kita harus menghormati mereka, kita harus menguasai diri kita. Saya penduduk kota Bogor, tetapi saya kalau mau melewat penyekatan, saya memutar. Saya lewat jalan putar. Saya tidak ngotot, itu rumah saya sudah di situ. Tidak. Saya mau menguasai diri dan saya mau melakukan ini karena kasih kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Dan saya percaya juga saudara mengasihi Tuhan. Atau apapun yang menjadi iman saudara. Saudara mengasihi Allah. Untuk itu kita harus mengasihi juga para petugas-petugas yang melakukan tugas-tugas demi kebaikan rakyat dan demi kebaikan bangsa Indonesia. Dan firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ini yang merupakan menjadi juga dasar mengapa kami melakukan pelayanan sosial ini. Firman Tuhan berkata, sebab saya dan mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar dengan apa? Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus telah mati di atas kayu salib menanggung dosa umat manusia. Bukan hanya dosa umat Nasrani, tetapi dosa seluruh dunia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia memikul semua dosa umat manusia, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, dan akan datang kembali pada kali yang kedua menjemput kita yang setia sampai akhir kehidupan kita. Dengan cara kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Jadi itulah alasan mengapa kami melakukan pelayanan sosial ini. Berbagi kepada sesama pada masa-masa pandemi COVID-19. Sekalipun kami masih punya kekurangan, kami masih mengalami pergumulan, tetapi itu tidak bisa menghalangi kasih kami kepada sesama, karena kasih Kristus itu sudah ada dalam hati kami. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kami, demikian juga kami harus mengasihi sesama kami yang membutuhkan. Itulah yang menjadi alasan mengapa kami mau menjadi berkat bagi sesama. Dan mari saya mengajak dan mendorong kita semua dimanapun kita berada, mari kita praktekkan yang namanya kasih Tuhan, kasih Allah ini, berbagi kepada sesama. Karena firman Allah katakan tadi, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Benar Bapak, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pak, makasih Pak. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas Pak.